teman-teman, kami dari SMP Negeri 1 Cibal, khususnya kelas 7D, ingin menjelaskan kelompok tumbuhan. Pertama-tama, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Bernadetta Lasni Elita, biasa dipanggil Lasni. Perkenalkan, nama saya Rena Karnatun Purnama, biasa dipanggil Rena. Perkenalkan, nama lengkap saya Mariana Fenalinjung, bisa dipanggil Nova. Perkenalkan, nama saya Giftio Kristen Bulu, biasa dipanggil Tio. Yang pertama, kelompok tumbuh-tumbuhan. Kingdom atau plantae atau tumbuhan dibagi ke dalam beberapa diviso, yakni lumut atau bryophyta, paku-pakuan atau pteridophyta, tumbuhan berbiji atau spermatophyta, serta ganggang atau talophyta. Tumbuhan lumut atau bryophyta. Tumbuhan lumut susunan tubuhnya lebih kompleks dibanding dengan talophyta. Dalam daur hidupnya terdapat pergantian keturunan atau metagenesis antara keturunan vegetatif dengan turunan generatif. Gametotif lebih menonjol dibanding sporofit. Gametotif merupakan turunan vegetatif yang melekat pada substrat dengan menggunakan rizoid. Sporofit merupakan turunan vegetatif berupa benda penghasil spora atau sporagium. Sporofit itu tumbuh pada gametosit, bersifat parasit. Habitatnya di darat yang lembab, ada pula yang hidup sebagai amfipit. Tubuhnya tidak memiliki berkas pembuluh atau vaskular seperti pembuluh xylem dan phloem. Contohnya lumut, lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Tumbuhan paku-pakuan atau Pedriophyta. Tumbuhan paku-pakuan sudah memiliki akar, batang, dan daun, sehingga tingkatnya lebih tinggi dibandingkan tumbuhan lumut. Pada batang sudah terdapat jaringan pengangkut xylem dan phloem yang teratur. Tumbuhan paku-pakuan dapat tumbuh dengan baik pada lingkungan yang lembab, dan ada beberapa jenis tumbuhan paku-pakuan yang dapat hidup di dalam air, seperti halnya lumut. Tanaman ini dalam reproduksinya mengalami metagenesis, turunan gemotatif dan sportifnya bergantian. Yang ke C, tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Dilihat dari struktur tubuhnya, anggota spermatophyta merupakan tumbuhan tingkat tinggi. Organ tubuhnya lengkap dan sempurna. Sudah terlihat adanya perbedaan antara akar, batang, dan daun yang jelas atau sering disebut dengan tumbuhan berkumus atau Comoyaphyta. Tumbuhan berbiji atau Sphaerophyta dikelompokkan menjadi tumbuhan berbiji terbuka atau Georophyta dan tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermita. Tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Ciri morfologi tumbuhan ini adalah berakar tunggang dan sempit, tabel dan kuku. Biji terdapat dalam daun buah atau macrophil, dan serbuk sari terdapat dalam bagian yang lain atau mikrophil. Daun buah penghasil dadah dan badan penghasil serbuk sari terpisah dan masing-masing disebut dengan strobilus. Ciri-ciri anatominya memiliki akar dan batang yang berkambium. Akar mempunyai kilpitra, batang tua dan batang muda tidak mempunyai floema atau serung tepung, yaitu endromis yang mengandung zat tepung. Yang kedua, tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermita. Tanaman Angiospermita mempunyai ciri-ciri morfologi sebagai berikut: mempunyai bunga yang sesungguhnya, bentuk daun pipih dan lebar dengan susunan daun yang bervariasi. Bakal biji tidak tampak tanggung dalam daun buah atau putih. Terjadi pembuahan ganda, pembentukan emori dan endemen, berdaging dan waktu yang hampir bersamaan. Angiospermita berdasarkan biji dibagi menjadi dua kelompok, yaitu biji berkeping satu atau monokotil dan biji berkeping dua atau dikotil. Ganggang atau talophytal. Talophytal merupakan kelompok tumbuhan yang mempunyai ciri utama yaitu tubuh berbentuk talus.
Tumbuhan talus merupakan tumbuhan yang struktur tumbuhannya masih belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Ciri-ciri dari tumbuhan talus ini adalah tersusun oleh satu sel yang berbentuk bulat. Perkembangbiakan pada umumnya secara vegetatif dan generatif. 3. Teman-teman, demikian presentasi kami tentang macam-macam tumbuhan. Terima kasih.